wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S1240280. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktik basis data, di mana dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat suatu database baru beserta tabel-tabel di dalamnya, bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel tersebut, memodifikasi tabel yang ada, dan juga di bagian akhir saya akan menunjukkan atau menampilkan hasil dari database yang telah dibuat. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu untuk membuat suatu database baru. Nah, untuk membuat suatu database, di sini tuh saya menggunakan aplikasi yang bernama Laragon. Kita masuk dulu ke aplikasinya, kemudian untuk mengaktifkan Apache MySQL dan MyLPit ini, kita klik saja Start All, kemudian kalau sudah aktif, kita langsung masuk ke bagian terminalnya. Nah, untuk tampilan terminal itu seperti ini, kita bisa tuliskan dulu perintah sebagai berikut, seperti ini. MySQL min_urot terus min_p. Kemudian kita enter, karena di bagian awal tadi kita tidak butuh password apapun, jadi kita langsung enter saja. Nah, di bagian sini tuh kita bisa memulai untuk meng-create suatu database baru. Nah, caranya seperti ini. Kita tuliskan dulu create database. Nah, kemudian kita akan beri apa itu database-nya. Misalnya di sini untuk database yang akan saya buat itu saya beri nama kampus 1. Nah, jadi kampus 1 itu adalah nama database-nya. Kemudian jangan lupakan titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini ada tulisan query awk one row affected, berarti database kampus 1 itu sudah berhasil dibuat. Nah, untuk masuk ke dalam database kampus 1 ini, kita gunakan perintah seperti ini. Use kampus 1. Nah, kalau misalnya sudah ada tulisan database change, berarti itu artinya kita sudah berada di dalam database kampus. Nah, coba kita tuliskan show tables. Nah, di sini tulisannya itu empty set karena memang di dalam database kampus ini belum kita buat tabel apa-apa. Jadi di sini saya akan coba membuat beberapa tabel sebagai isi dari database kampus 1 ini. Nah, untuk tabel yang pertama mungkin saya akan membuat untuk tabel jurusan. Caranya seperti ini. Create tabel jurusan. Kemudian buka kurung, kita enter. Nah, di dalam tabel jurusan itu kita masukkan atribut-atribut yang diperlukan. Misalnya di tabel jurusan itu, atribut yang pertama yang diperlukan itu adalah kode jurusan. Kode jurusan itu tipe datanya adalah char, berjumlah 4, kemudian not null. Not null ini maksudnya adalah datanya itu tidak boleh kosong. Kemudian kita koma dan kita enter. Selain kode jurusan, di dalam tabel jurusan juga saya akan tambahkan nama jurusannya. Tipe datanya varchar, kemudian berjumlah 100. Ini juga nggak boleh kosong, jadi kita tuliskan not null, kemudian koma. Nah, setelah kita tentukan ini, kita tentukan mana yang akan menjadi primary key-nya. Nah, di sini yang menjadi primary key-nya adalah kode jurusan. Nah, jangan lupakan lagi tutup kurung sekali lagi untuk menutup tutup kurung yang awal ini. Terus tambahkan titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil dibuat ya untuk tabel jurusannya. Coba kita cek. Gini dulu. Desk. Kita lihat dulu tabelnya. Show tables. Nah, jadi di dalam database kampus 1 itu sudah dibuat satu tabel, yaitu tabel jurusan. Nah, jadi di dalam tabel jurusan ini sudah terdapat kode jurusan dengan tipe datanya adalah char. Ini tidak boleh kosong, kemudian dia itu berperan sebagai primary key. Kemudian ada juga nama jurusan, tipe datanya itu varchar, berjumlah 100, dan juga tidak boleh kosong. Nah, karena di sini sudah berhasil kita buat untuk tabel jurusan, mungkin yang kedua kita akan mencoba buat untuk tabel
tabel dosen. Kita gunakan lagi perintah seperti ini, create tabel dosen, kemudian buka kurung, dan atribut di dalam tabel dosen itu apa saja. Nah, yang pertama itu ada NIDN. NIDN itu tipe datanya char berjumlah 10. Kemudian nggak boleh kosong juga. Selain NIDN itu ada nama dosennya, seratus ya. Nah, selain nama dosen itu kita tambahkan lagi primary key. Primary key-nya di sini adalah NIDN. Nah, selain ini, selain kita membuat ini, selain yang atribut yang sudah kita masukkan, maka kita akan mencoba membuat relasi antara tabel dosen ini dengan tabel jurusan. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya kita tuliskan dulu seperti ini, J kode jurusan, tipe datanya itu char 4. Nah, kemudian kita akan membuat relasi untuk tabel dosen dan tabel jurusan. Kita gunakan kode seperti ini, constraint, foreign key-nya kode jurusan, terus gini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tabel yang ini itu maksudnya adalah kita ingin membuat suatu relasi dari tabel dosen itu ke tabel jurusan. Nah, yang menjadi relasinya itu adalah J kode jurusan yang berasal dari tabel jurusan dengan nama kode jurusan. Jadi intinya itu yang menjadi relasi antara keduanya itu tergantung pada kode jurusannya ini. Nah, jika sudah dirasa benar, maka kita bisa klik enter. Nah, sini ada pemberitahuan bahwa berhasil dibuat. Kita coba lagi lihat tabelnya. Jadi di dalam database kampus 1 ini sudah ada 2 tabel yang berhasil dibuat, yaitu tabel dosen dan tabel jurusan. Coba kita lihat lebih detail apa isi dari tabel dosen. Nah, jadi di dalam tabel dosen ini sudah ada atribut berupa NIDN, tipe datanya itu char, kemudian tidak boleh kosong, dan dia itu berperan sebagai primary key. Kemudian juga ada nama dosen dan ada kode jurusan. Nah, kode jurusan ini adalah yang menjadi penghubung antara tabel dosen dengan tabel jurusan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selain tabel dosen dan jurusan, kita akan mencoba membuat untuk tabel mahasiswa. Salah. Nah, buka kurung, kemudian kita masukkan lagi apa-apa saja atribut yang termasuk ke dalam tabel mahasiswa ini. Misalnya yang pertama adalah NIM, terus tipe datanya char, berjumlah 9, not 0 lagi, nggak boleh kosong. Kemudian kita tambahkan nama mahasiswanya, tipe datanya varchar, varchar, not 0. Kemudian kita tambahkan NIDN, ini juga nggak boleh kosong. Kemudian setelah itu
kita tentukan lagi primary key-nya. Yang menjadi primary key di sini adalah NIM. Kemudian setelah itu kita buat lagi relasi yang menghubungkan antara tabel mahasiswa ini dengan tabel dosen. Caranya itu mirip seperti yang kita buat sebelumnya. Coba kita tuliskan lagi. Jadi menggunakan constraint FK. Jadi hubungan mereka ini adalah sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen PA. Foreign key-nya itu diberi dengan nama DNIDN. Kemudian references dari dosen yang bernama NIDN. Nah, jadi untuk kode relasi yang menunjukkan relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen itu dapat dituliskan seperti ini. Constraint FK dosen PA, foreign key-nya itu DNIDN. Referensi ini maksudnya yang berasal dari tabel dosen, yaitu NIDN dosennya. Kemudian kalau sudah begini kita enter saja. Nah, query awk. Jadi sudah berhasil dibuat itu tabel mahasiswanya. Coba kita lihat lebih detail lagi. Nah, jadi di dalam tabel mahasiswa ini sudah ada atribut berupa NIM, nama mahasiswa, dan NIDN-nya. NIM ini berperan sebagai primary key dalam tabel mahasiswa, dan juga ada NIDN yang merupakan penghubung antara tabel mahasiswa ini dengan tabel jurusan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi untuk database kampus ini sudah berhasil kita buat 3 tabel, yaitu tabel yang pertama ada tabel dosen, jurusan, dan mahasiswa, di mana ketiga tabel ini sudah memiliki relasi satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana cara kita untuk memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat ini. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya itu kan kita sudah berhasil untuk membuat 3 tabel yang berada di dalam database kampus 1. Nah, sekarang saya akan coba mencontohkan bagaimana cara kita untuk memasukkan data ke masing-masing tabel tersebut. Nah, di sini tabelnya yang tersedia itu tabel dosen, jurusan, mahasiswa, sesuai yang telah kita buat sebelumnya. Coba yang pertama itu kita masukkan data ke dalam tabel jurusan. Caranya seperti ini, kita gunakan perintah insert into ke tabel jurusan. Kemudian values pakai tanda kutip 1. Kemudian di tabel jurusan ini apa-apa saja yang harus diisi. Yang pertama itu adalah kode jurusan. Nah, untuk kode jurusan itu misalnya kita masukkan seperti ini, S1. Untuk nama jurusannya adalah Teknik Informatika. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan query awk. Coba kita lihat isi dari tabel jurusan. Nah, di dalam tabel jurusan ini sudah ada satu data yang masuk, yaitu kode jurusannya adalah S1 dan nama jurusannya Teknik Informatika. Nah, mungkin di sini saya akan tambahkan lagi satu data untuk isi dari tabel jurusan. Kita tuliskan lagi perintah seperti tadi. Kita menggunakan perintah insert into jurusan. Values-nya F1G1. Ini nama jurusannya adalah Ilmu Komputer. Nah, usai sudah dirasa benar, jangan lupa titik koma, kemudian
kita enter. Nah, kemudian kita coba lihat lagi isi dari tabel jurusan, apakah datanya sudah berhasil masuk. Nah, di sini sudah berhasil dimasukkan 2 data untuk melengkapi tabel jurusan. Jadi S1 itu menandakan itu adalah teknik informatika, dan F1 G1 itu menandakan bahwa itu adalah jurusan ilmu komputer. Kemudian kita masukkan data lagi untuk tabel dosen. Kita gunakan perintah yang sama lagi, tetap menggunakan insert into dosen, kemudian values. Nah, teman-teman, tadi kan untuk input data ke dalam tabel jurusan ini kita menginputnya satu-satu ya. Misalnya yang pertama itu kita input dulu S1 buat teknik informatika, kemudian kita lihat apakah berhasil atau tidak, kemudian baru kita inputkan lagi yang data baru. Nah, di sini saya akan menginputkan datanya itu satu kali sesuai dengan yang saya mau. Jadi langsung satu kali, tidak harus dipisah-pisah. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya untuk yang pertama, kita lihat dulu di tabel dosen itu apa-apa saja yang diperlukan. Misalnya yang pertama adalah di tabel dosen itu yang pertama adalah NIDN dari dosen itu sendiri, NIDN nama dosen dan kode jurusannya. Soalnya untuk NIDN itu saya masukkan seperti ini, jadi NIDN-nya tadi harus adalah 10 karakter ya, tipe datanya cara yang berjumlah 10. Coba saya masukkan seperti ini. 8402. Jadi pastikan ini berjumlah 10 ya. Nah, kemudian selain NIDN itu kita memasukkan lagi nama dosennya. Di sini kan NIDN, kemudian nama dosennya. Nama dosennya misalnya di sini adalah Pak Natalis. Kemudian selain itu kita memasukkan lagi kode jurusannya. Kode jurusannya itu kita lihat dari data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi tersedia S1 dan F1 G1. Kita harus memasukkan antara dua ini, nggak boleh yang ada di luar dari yang kita masukkan di sini. Jadi misalnya di sini saya memilih untuk kode jurusannya itu adalah S1. Kemudian tutup kurung. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk yang pertama, setelah ini kan kita langsung titik koma, kemudian kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, di sini saya ingin memasukkan beberapa data sekaligus ke dalam tabel dosen ini. Nah, caranya itu gampang banget, teman-teman. Tinggal kita tambahkan koma, kemudian kita buat lagi kurung baru. Kemudian kita masukkan tabel yang sama strukturnya seperti yang ini. Atau kalau misalnya mau mudahnya, kita tinggal copy saja yang ini, kemudian kita bawa ke sampingnya. Nah, sini jadi kita tinggal mengganti-ganti isi di dalamnya. So, untuk yang kedua ini saya akan memasukkan untuk NIDN-nya itu adalah seperti ini, 0001 018 701. Kemudian untuk nama dosennya di sini adalah Pak Jumadil Nangi. Untuk kode jurusannya tetap S1, kemudian kita copy lagi data yang tadi, kemudian kita masukkan data baru. Di sini saya akan tambahkan lagi ini. Untuk nama dosennya itu Pak Sutardi. Kemudian mungkin saya akan tambahkan lagi satu data. Di sini itu saya harus mengganti dulu ini NIDN-nya 001
401. Nah, nama dosennya itu adalah Pak Bambang. Nah, teman-teman, di sini kita sudah memasukkan cukup banyak data ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang akan kita masukkan ke tabel dosen. Jadi isinya itu yang pertama adalah NIDN dosennya yang berkarakter 10, kemudian nama dosen, kemudian kode jurusannya yang berasal dari kode jurusan, inputan data kode jurusan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi di sini kalau misalnya sudah dirasa benar, tinggal kita enter saja. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa query awk 4 rows affected. Tadi kan 4 data, jadi keempat-empatnya itu sudah berhasil masuk ke tabel dosen. Coba kita lihat apakah benar-benar sudah masuk dengan perintah seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah ada keempat data yang kita masukkan tadi. Sudah ada dari dosen yang pertama sampai terakhir, dan kode jurusannya itu adalah E1 E1. Jadi input datanya ini berbeda ya dengan inputan data jadi jurusan sebelumnya tadi. Di sini tuh saya masukkan satu kali semuanya, berbeda dengan yang inputan di jurusan tadi sebelumnya. Kemudian kita masukkan data lagi yang terakhir itu untuk tabel mahasiswa. Kita tetap memakai perintah insert into mahasiswa dengan values. Di sini teman-teman saya akan menggunakan multiple insert data juga ya, supaya cepat. Di tabel mahasiswa itu apa-apa saja yang dibutuhkan. Ada NIM, nama mahasiswa, dan juga NIDN. Oke, yang pertama kita isikan dulu NIM. Soalnya di sini saya isi NIM. Kemudian nama mahasiswanya itu adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan DNIDN. Nah, DNIDN-nya juga ini harus bergantung pada apa yang ada di tabel dosen ini. Nggak boleh milih yang ada di luar ini. Jadi kita bisa masukkan untuk DNIDN-nya ini antara 4 NIDN yang ada di dalam tabel dosen ini. Jadi misalnya di sini saya memilih NIDN dari Pak Natalis. Kita masukkan lagi NIDN dari Pak Natalis. Nah, sudah berhasil kita tulis untuk data yang pertama, kemudian kita copy dan kita paste. Dan di sini kita masukkan lagi data yang baru. Misalnya di sini NIM-nya akhiran 81, nama mahasiswanya adalah misalnya Bunga Lestari. Untuk NID-nya juga sama saja dengan yang sebelumnya. Kemudian kita buat lagi data baru. Di sini akhiran NIM-nya itu kasih 82. Terus nama mahasiswanya itu adalah siapa ya? Misalnya Mahendra. Untuk NIDN-nya mungkin kita akan mengambil NIDN dari dosen yang lain lagi. Di sini saya ambil NIDN dari Pak Sutardi. NIDN dari beliau itu seperti ini, 001 028 001. Nah, kemudian kita tambahkan satu data lagi supaya berjumlah 4. Di sini tuh
818283. Nama mahasiswanya itu misalnya Budi Utomo. Untuk NIDN dosennya kasih sama saja seperti yang sebelumnya. Kemudian kalau misalnya dirasa sudah lengkap, sudah benar data yang kita masukkan, kita jangan lupakan titik koma kemudian klik enter. Nah, di sini juga ada pemberitahuan query all 4 rows affected yang berarti keempat data yang kita tuliskan di sini itu sudah berhasil masuk ke tabel mahasiswa. Nah, untuk membuktikannya itu kita dapat mengeceknya dengan menulis seperti ini, select from mahasiswa. Nah, keempat data yang kita tulis tadi sudah berhasil masuk, di mana di sini ada 4 data mahasiswa, ada Wody Rismawati, Bunga Lestari, Mahendra, dan Budi Utomo dengan NIM sekian, dan juga NIDN-nya itu sekian yang berasal dari NIDN yang ada di tabel dosen. Jadi teman-teman mungkin itu saja untuk bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang ada di dalam database kampus. Jadi caranya tadi ada yang dapat kita inputkan satu-satu begini, dan juga kita dapat menuliskannya sekaligus dengan menggunakan pemisah, yaitu tanda koma. Selanjutnya kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita memodifikasi tabel. Nah, jadi teman-teman pada bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana kita memodifikasi tabel. Jadi kita itu bisa menambahkan, menghapus, atau memodifikasi kolom pada tabel yang sudah ada. Nah, untuk keywordnya itu adalah mungkin kita tentukan dulu tabel mana yang akan kita modifikasi. Dan saya di sini misalnya saya pilih tabel dosen untuk dimodifikasi. Nah, misalnya teman-teman kita ingin memodifikasi tabel dosen ini. Nah, keyword untuk kita memodifikasi itu adalah menggunakan statement ini, alter table. Nah, ini maksudnya kita akan memodifikasi suatu tabel. Nah, misalnya kita ingin memodifikasi tabel dosen. Kita klik saja seperti itu, kemudian kita enter. Nah, jadi di dalam tabel dosen ini saya ingin menambahkan suatu kolom baru. Nah, kolom pertama yang akan saya tambahkan itu adalah saya akan menambahkan email dengan tipe datanya adalah varchar berjumlah 125, kemudian koma, kemudian kita tambahkan lagi gaji. Datanya itu INT 11. Nah, kalau misalnya jadi di sini cukup 2 kolom saja yang saya tambahkan untuk memodifikasi tabel dosen ini. Kemudian kita klik enter. Nah, query all artinya itu sudah berhasil dibuat. Nah, coba kita lihat lagi isi dari tabel dosen. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil dimodifikasi untuk tabel dosennya yang sebelumnya hanya terdiri dari NIDN, nama dosen, dan juga kode jurusan. Di sini ada tambahan baru, misalnya adalah kolom email dan kolom gaji. Di sini itu datanya masih 0 karena memang kita belum memasukkan data apa-apa ke dalamnya. Nah, untuk memasukkan data ke dalamnya itu kita bisa gunakan cara sebelumnya. Di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, cara kita untuk memasukkan data ke sini itu kita menggunakan statement update, keyword update. Nah, caranya itu seperti ini. Kita tuliskan update dosen, kemudian kita enter, kita tuliskan set email. Nah, emailnya itu apa? Misalnya untuk dosen yang pertama itu kita masukkan emailnya seperti ini.
teman-teman jangan lupakan untuk tambahkan tanda kutip 1. Kemudian kita koma, kan tadi sebelumnya ada 2 tabel yang kita modifikasi tambahkan, ada email dan gaji. Nah, di sini kita akan memasukkan langsung juga tabel isi untuk kolom gaji. Enter, kemudian gaji gajinya itu adalah 7.000 misalnya. Kemudian kita tulis lagi seperti ini, where NIDN-nya itu sekian. Jadi kita akan memasukkan data emailnya itu begini dan gajinya itu adalah 7.000 ke dosen yang mempunyai NIDN sekian. Sesuai yang akan kita masukkan ini. Jadi misalnya ini kita copy saja dari sini. Nah, kalau misalnya dirasa sudah, jangan lupakan titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah itu ya, berhasil dibuat untuk mengupdate data ke dalam tabel dosen ini. Nah, coba kita lihat apakah sudah berhasil masuk datanya. Nah, teman-teman di sini untuk data yang pertama, untuk kolom yang pertama itu sudah lengkap ya, mulai dari NIDN, nama dosen, kode jurusan, email, dan juga gajinya. Nah, jadi untuk melengkapi data yang lainnya, seperti untuk melengkapi data dari Pak Sutardi, Pak Bambang, dan juga Pak Natalis, untuk menambahkan email dan gajinya, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti kita menginputkan data ke Pak Jumadil tadi. Kita bisa melakukan update dosen, kemudian kita set emailnya bagaimana, gajinya berapa, terus tentukan NIDN dosennya yang mana. Nah, teman-teman, jadi pada bagian ini saya akan menampilkan hasil dari database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, database yang kita buat sebelumnya itu kan bernama kampus 1 ya. Kita tuliskan dulu seperti ini, use kampus 1. Nah, kita sudah berada di dalam database kampus 1, kemudian kita lihat tabel apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di dalam database kampus 1 ini sudah ada 3 tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel dosen, jurusan, dan juga tabel mahasiswa. Coba kita lihat isi dari tabel dosen dulu. Nah, jadi di dalam tabel dosen itu ada beberapa atribut, misalnya NIDN, nama dosen, kode jurusan, email, dan juga gajinya. Nah, di sebelumnya juga kita sudah berhasil untuk menambahkan beberapa data ke dalam tabel dosen ini. Mulai dari kita masukkan dari NIDN-nya, kemudian kita masukkan nama dosennya, kita tentukan kode jurusannya, email, dan juga kita tambahkan gajinya. Kemudian kita lihat untuk tabel jurusan. Nah, di tabel jurusan ini juga kita sudah tambahkan beberapa atribut dan juga kita sudah inputkan data ke dalamnya, di mana kita itu sudah tambahkan kode jurusan S1 yang menandakan itu adalah jurusan teknik informatika, dan juga kita tambahkan F1G1 yang menandakan itu adalah ilmu komputer. Nah, ini sudah kita berhasil masukkan datanya ya, dan kita buat kolomnya di sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi isi dari tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa ini sendiri ada 3 kolom. Yang pertama itu adalah kolom NIM, nama mahasiswa, dan juga NIDN. Nah, kita sudah masukkan juga datanya sebelumnya. Untuk mahasiswa sekian itu NIM-nya sekian dan juga NIDN-nya sekian. Jadi ini untuk isi dari masing-masing tabel yang ada di database kampus 1. Nah, kemudian dari
tabel ini tuh kita bisa melakukan beberapa fungsi. Misalnya dari tabel dosen ya, kita mau select max gaji as gaji tertinggi. Terus from dosen. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita ingin melihat berapa gaji tertinggi dari kolom dosen. Nah, dari kolom dosen itu sendiri gaji tertinggi adalah 10.000. Bisa kita lihat di sini bahwa memang yang paling tinggi adalah 10.000 ya, teman-teman. Kemudian selain max, kita juga bisa lakukan untuk mencari yang paling rendah. Misalnya kita tulis seperti ini. Gaji terendah, terus from dosen. Nah, jadi gaji terendah yang ada pada kolom dosen itu adalah 5.000. Kemudian selain max dan min ada juga kita bisa hitung sum. Sum ini adalah jumlah gaji dari tabel dosen. Nah, jumlah gaji dari tabel dosen itu keseluruhan adalah ini 30.000. Nah, selain sum juga kita bisa lakukan count berdasarkan NIDN dari tabel dosen. Nah, jadi di tabel dosen ini terdapat 4 data ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Kita bisa tuliskan kalau kita ingin melihat ada berapa yang terinput di dalam tabel dosen ini, kita bisa tuliskan kode seperti ini ya. Select count berdasarkan NIDN terus dari tabel dosen. Terus yang terakhir itu kita bisa lihat rata-ratanya. Rata-rata gaji dari tabel dosen. Terus dari tabel dosen. Nah, jadi rata-rata gaji dari tabel dosen itu adalah 7500,0000. Nah, selain kita mencontohkan fungsi-fungsi yang tadi, kita itu juga bisa melihat relasi antara mahasiswa itu dengan dosen, di mana relasi yang dimaksud di sini adalah seorang mahasiswa dengan dosen pembimbing akademiknya. Kita bisa tuliskan kode atau perintah untuk melihat hubungan mereka itu bagaimana. Nah, di sini tuh kita bisa tuliskan perintah seperti ini, misalnya select mahasiswa. Dari tabel mahasiswa itu kita ingin mengambil NIM-nya. Kemudian dari mahasiswa juga kita ingin menampilkan nama mahasiswanya. Kemudian dari tabel dosen kita ingin mengambil NIDN dosennya. Kemudian selain NIDN juga kita ingin menampilkan nama dosennya. Kemudian kita enter, terus from mahasiswa, dosen, terus enter lagi, terus seperti ini, where mahasiswa .nidn sama dengan dosen.nidn. Nah, jadi di sini teman-teman kita itu akan melihat hubungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademiknya dalam database ini. Jadi di tabel mahasiswa itu kita akan menampilkan NIM dan nama mahasiswanya. Di tabel untuk dosen itu kita akan menampilkan NIDN dan nama dosennya. Kemudian di sini yang menjadi penghubung atau yang menjadi relasi antara keduanya itu adalah NIDN dari dosen. Nah, kalau misalnya sudah kita tuliskan seperti ini, tinggal kita enter saja. Nah, di sini tuh akan tampil NIM, nama mahasiswa, NIDN, dan juga nama dosen pembimbingnya. Bisa kita lihat di sini, misalnya Wode Yurismawati itu nama dosen pembimbingnya adalah Panatalis dengan NIDN sekian. Untuk Bunga Lestari, Mahendra, dan Budi Utomo juga dosen pembimbingnya adalah ada Panatalis dan juga ada Pak Sutardi. Nah, mungkin itu saja untuk hasil dari praktikum
database yang saya lakukan hari ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan nilai dari W3 School saya yang merupakan juga tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, jadi di sini saya sudah berada di halaman utama dari W3 School. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari SQL dan MySQL sesuai tugas yang diberikan sebelumnya. Nah, untuk SQL di sini bisa dilihat kalau misalnya di sini sudah 100%. Nah, di sini untuk bagian SQL untuk akun saya itu di sini sudah 100% dan juga untuk MySQL mungkin loading sedikit ya teman-teman. Nah, untuk MySQL juga di sini di akun saya ini sudah 100%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait praktik sistem basis data yang merupakan tugas dari mata kuliah sistem basis data. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara kita untuk membuat suatu database menggunakan aplikasi Laragon, bagaimana kita menginput atau memasukkan data ke dalam tabel yang berada di dalam database tersebut. Tadi juga kita sudah modifikasi tabel dan di bagian akhir sudah ditampilkan bagaimana hasil dari database yang dibuat tersebut. Untuk nilai W3 School juga sudah saya tampilkan tadi untuk bagian SQL dan MySQL itu sudah 100%. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.